俺はここで生まれて物心ついた頃から勃剣とじゃれ合ってた。まあ不満はない。先生、ご無沙汰しております。アリューシア・シトラスです。先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し。何の冗談かな。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Spring 2025 yang berjudul Katai Nakano Sanken Seni Naru. Di anime ini menceritakan om-om bernama Beryl Gardenen yang merupakan pelatih sekaligus kepala dojo di sebuah desa. Di sana ia menghabiskan hidupnya melatih murid yang ingin menjadi seorang pengguna pedang. Namun suatu hari, salah satu mantan muridnya yang bernama Lucia datang sembari membawa surat yang memerintahkan Beryl untuk menjadi instruktur Ordo Kesatria Kerajaan. Awalnya Beryl merasa bahwa ia tidak layak di posisi tersebut. Namun berkat dukungan dari mantan murid dan orang tuanya, Beryl pun memilih menjalani kehidupan baru di kota sebagai seorang pelatih kesatria. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat MC kita yang bernama Beryl Gardenen sedang melatih ilmu berpedang sambil diawasi oleh sang ayah. Sang ayah yang sudah lanjut usia pun berkata, jika seharusnya sekarang ia sudah punya cucu sebesar murid-murid Beryl. Mendengar hal itu, Beryl pun nampak tertekan karena sang ayah terus membicarakan hal ini. Sang ayah lalu menegaskan jika keahlian berpedang Beryl sudah bagus, terlebih lagi dia sudah 20 tahun menggantikannya sebagai kepala dojo. Mendengar sang ayah menganggapnya tak berbakti karena tak memberikannya cucu, Beryl pun menjawab jika ia sudah berbakti karena telah mengurus dojo dan terus menambah murid. Saya kemudian minta Beryl untuk mencari istri di antara murid-muridnya. Namun Beryl menolak karena dojo bukanlah tempat mencari cinta. Diketahui jika dojo ini merupakan dojo terpencil dari generasi ke generasi. MC dilahirkan di sini dan bermain pedang kayu sejak kecil. Semasa muda, Beryl bermimpi ingin menjadi pendekar pedang yang besar. Meski keinginan itu tak kesampaian, namun Beryl tetap bersyukur karena merasa jika tempat ini sangatlah layak untuknya. Keterampilan berpedangnya mungkin biasa, tapi ia piawai dalam mengajar. Dan diketahui jika sejumlah lulusan di sini sudah menjadi orang yang cukup sukses. Dan hal itu tentu saja membuatnya merasa bangga. Setelah itu nampak Beryl makan bersama dan kedua orang tuanya. Sang ayah kembali mengungkit dan menanyakan apakah keinginannya memiliki cucu merupakan permintaan yang terlalu berat. Ia juga menanyakan kepada istrinya apakah dia menginginkan cucu untuk dipeluk. Mendengar ini, Beryl pun merasa jika sang ayah ingin membuat ibu memihak kepadanya. Dan saat mendengar sang ibu menjawab jika cepat atau lambat Beryl pasti mendapatkan istri, hal itu pun membuat sang MC merasa senang. Namun meski begitu, dia sangat berharap kalau Beryl memberinya cucu yang manis. Mendengar hal itu, Beryl pun kembali tertekan. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Hai, Sensei, ご無沙汰しております。 Ternyata yang datang ialah mantan murid Beryl yang bernama Lucia Citrus. Setelah mereka duduk bersama, sang ayah dan Beryl juga sudah mengetahui jika Lucia telah naik pangkat karena dia terus mengabarinya lewat surat. Dan saat ini Lucia telah menjadi komandan Ordo Kesatria Kerajaan. Beryl lalu menanyakan apa yang membuat Lucia datang kemari. Dan ternyata Lucia ingin menyampaikan jika dia telah merekomendasikan sang MC untuk menjadi guru elit di kerajaan.
dan penunjukannya telah disetujui. Awalnya Beryl merasa jika ini adalah sebuah lelucon. Terlebih lagi orang kampung seperti dirinya mana mungkin menjadi guru elit kerajaan. Alucia kembali meyakinkan sang guru dan berkata jika dia tak menerima permintaan ini, maka ada konsekuensi yang serius. Alucia juga menyampaikan jika sang guru akan bermalam di ibu kota dan berbicara lagi besok. Mendengar hal ini sontak membuat Beryl merasa terkejut karena ia akan berangkat saat ini juga. Namun karena dojo besok tutup, jadi seharusnya hal ini tak menjadi masalah. Saya pun menyetujui hal ini dan ia juga minta Beryl untuk mencari istri selagi dia pergi ke ibu kota. Tak hanya itu, ia bahkan menawarkan Alucia untuk menjadi istrinya. Mendengar hal ini Beryl pun minta sang ayah untuk berhenti bercanda karena dia telah membuat Alucia marah, apalagi usianya jauh di atas Alucia. Namun sesaat kemudian, 私は別に困りませんし、何か言ったかい？何でもありません。 karena kedua orang tuanya sudah setuju, jadi Beryl tak punya pilihan lain. Ia pun tak habis pikir karena situasinya telah menguntungkan sang ayah dan ia tak bisa membantah. Setelah itu mereka pun berangkat. Melihat Alucia masih memakai pedang pemberian darinya, Beryl pun menanyakan hal ini. Diketahui jika Beryl selalu menghadiahkan pedang kepada murid yang lulus dari dojo. Dan karena Alucia sudah menjadi komandan, seharusnya pedang dari desa tak cocok untuknya. Alucia pun tak mempermasalahkan hal itu karena pedang ini telah diberikan untuknya. Mendengar hal itu Beryl pun berpikir jika ia terlalu tua untuk menjadi guru elit. Namun saat MC memikirkan hal itu, Alucia pun berkata jika ia merasa sangat senang karena sang guru yang berasal dari desa akhirnya bekerja di ibu kota. Ia sangat kagum karena gurunya telah melahirkan banyak kesatria dan pengalana yang ahli dalam berpedang. Namun meski begitu ia merasa tak terima karena semua orang menjuluki sang guru si pendekar pedang desa. Mendengar perkataan Alucia, Beryl pun merasa jika hanya dia yang mungkin berpikir seperti itu. Alucia kemudian berkata jika ia telah menyiapkan posisi paling cocok untuk gurunya. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di ibu kota yang bernama Baltren. Setelah itu Alucia pun mengantarkan sang MC ke penginapan dan ia akan menjemputnya besok pagi untuk dikenalkan ke Ordo Kesatria. Keesokan harinya Alucia pun memperkenalkan Beryl untuk menjadi guru elit Ordo yang bernama Liberion. Alucia juga menyampaikan jika Beryl sangat kuat dan ia pun bukanlah tandingannya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Beryl merasa terkejut. Setelah itu nampak Beryl memperkenalkan namanya dan ia juga memberikan sedikit sambutan. 大丈夫ですかね? Setelah acara itu selesai, Alucia lalu menyampaikan jika sang guru bisa datang mengajar selama 3 atau 4 kali sebulan. Dan dengan jadwal ini, seharusnya kewajiban di dojo tak akan terganggu. Tak lama kemudian datang seorang gadis bernama Kuruni yang dengan sangat gembira memanggil Beryl dengan sebutan guru. Melihat Kuruni, Beryl pun berkata jika dia telah menjadi kesatria yang baik. Diketahui jika dia telah berlatih di dojo 2 tahun yang lalu dan dia sangat bekerja keras untuk berlatih menjadi seorang kesatria. Beryl pun merasa senang karena mimpi Kuruni telah terwujud. Tak hanya Beryl, Kuruni juga merasa senang karena sang guru akan melatihnya lagi. Alucia pun akan mendukung sang guru dan memohon bimbingannya. Setelah itu Napas MC telah pulang ke dojo. Namun saat masuk ke dalamnya dia buat terkejut karena mantan muridnya yang bernama Randit ada di sana. Melihat Randit datang bersama istri dan anaknya, hal itu pun membuat sang ayah berkata jika kehadiran Beryl tak dibutuhkan di sini. Dia pun meminta sang anak untuk menetap di Baltren dan fokus pada pekerjaannya di sana. で、ついでに嫁見つけるまで帰ってくんな。 Diketahui jika Randit kembali ke desa karena dia sudah mempunyai anak. Tak hanya itu, dia juga akan berhenti berkelana. Setelah itu sang ayah lalu berkata jika ini yang disebut suratan takdir. Karena Randit tahu gaya pelatihan dojo ini, jadi dia pun memintanya untuk menjadi kepala dojo. Dan Beryl bisa fokus untuk memenuhi kewajibannya di ibu kota. Randit pun menyanggupinya dan ia akan mengabdi dengan sebaik-baiknya. Melihat situasi ini, sang MC pun curiga jika sang ayah telah berbicara dengan Randit sebelumnya. まあ、今日だけは止めてやる。いや、ここ俺ん家だから。
Keesokan harinya nampak Beryl bercerita apa yang terjadi kepada Lucia. Dan saat mendengar hal ini entah kenapa Lucia merasa senang. Dia tahu jika Beryl mengajak Lucia untuk mencari penginapan. Karena penginapan sebelumnya dinilai terlalu mahal untuk digunakan jangka panjang. Mengetahui hal ini Lucia pun berkata hal demikian. 私の家に住むというのはダメかなと。いやいや、それはダメでしょ。 Mendengar ucapan Lucia barusan jelas saja membuat Beryl nampak terkejut. Jantungnya hampir copot dan merasa jika Lucia sedang bercanda. Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang mengatakan hal tidak enak kepada mereka. Mendengar hal itu Beryl pun merasa jika kehadiran komandan telah menarik perhatian. Apalagi dia sedang berjalan dengan pria tua seperti dirinya. Dan ternyata wanita yang datang itu bernama Lysandra yang merupakan kenalan Lucia. Lucia pun meminta sang guru untuk tak perlu cemas dengan hal ini. Melihat Lucia menghiraukannya jelas saja membuat Lysandra merasa kesal. Ia juga tak habis pikir karena Lucia malah memanggil pria tua itu dengan sebutan guru. Namun saat Lysandra melihat wajah Saemsi hal ini pun terjadi. Beryl sensei. Melihat Beryl tak mengenali wajahnya, Lysandra pun menjelaskan jika sang guru pernah menampungnya waktu kecil dan mengajarinya cara berpedang. Dan setelah mendengar hal ini, Beryl pun mulai mengingat jika Lysandra merupakan mantan muridnya. Dia tahu jika 20 tahun yang lalu Beryl menemukan Lysandra di tepi sungai dan dia kemudian merawatnya serta mengajarinya ilmu berpedang. Sebenarnya Lysandra ingin memberitahukan keberhasilannya kepada Saemsi. Namun karena tak pernah ada kesempatan, jadi ia pun meminta maaf. Beryl pun tak mempermasalahkannya dan ia merasa senang karena mereka menjadi sahabat ini. Setelah itu Lysandra lalu menanyakan mengapa sang guru bersama wanita seperti Lucia. Mendengar hal itu Lucia pun merasa kesal dan langsung memberitahukan jika ia sedang membantu sang guru untuk mencari penginapan di ibu kota Balatren. Karena Lysandra juga ingin membantu sang guru, pada akhirnya mereka malah ribut. なんなのこの子たち。 Singkat waktu mereka pun menemukan penginapan untuk Saemsi. Beryl kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta mereka untuk akur. Namun sayang Lucia dan Lysandra tak mendengar perkataan sang guru. Keesokan harinya nampak Saemsi akan memulai mengajar di Ordo Kesatria. Namun tak lama kemudian nampak seorang pria menghampiri Beryl dan berkata jika menjadi guru Ordo Liberion membutuhkan level kekuatan tertentu. Jadi ia ingin melihat kemampuan Saemsi terlebih dahulu. Dia tahu jika pria itu bernama Handblade yang merupakan wakil komandan Ordo. Melihat Handblade ingin mengajaknya berduel, jelas saja membuat Beryl merasa terkejut. Mendengar hal ini tanpa pikir panjang Lucia kemudian menyetujuinya dan meminta sang guru untuk menunjukkan kehebatannya. Karena tak ada pilihan lain jadi pada akhirnya Saemsi pun akan berduel. Saat mereka akan berduel, nampak para kesatria merasa ragu dengan kemampuan Beryl yang merupakan pendekar pedang dari desa. Handblade juga mengatakan hal yang sama dan dia akan mengoreksi jika penilaian komandan itu salah besar. Meski setuju dengan ucapan mereka, namun Beryl tak akan membiarkan Lucia kehilangan muka. Setelah itu duel mereka pun dimulai. Melihat serangan Handblade, Beryl pun merasa jika dia sangat luar biasa dan jika kena maka tulangnya pasti akan patah. Namun meski begitu jika ia bisa mengalihkan tenaganya hal ini bisa diatasi. 大丈夫かい？ Melihat serangan Beryl mengenai Handblade, para kesatria pun merasa jika itu cuma kebetulan. Dan setelah itu mereka pun kembali ke posisi masing-masing. Karena merasa jika Beryl memakai trik murahan, jadi Handblade akan langsung menghancurkannya. Melihat serangannya barusan, Beryl pun merasa jika kecepatan dan tenaganya mulai melampauinya. Namun meski begitu semua gerakannya linier yang membuat ia bisa membacanya. Melihat Beryl mampu mengatasi gerakannya barusan, jelas saja membuat Handblade merasa kesal. Ia kemudian menggunakan teknik pamungkasnya untuk mengalahkan Beryl. Namun sesaat kemudian
Pada akhirnya Beryl pun memenangkan duel ini yang membuat Handbliss terkejut. Ia kemudian mengatakan jika teknik yang dipakai SAMC sangat luar biasa. Dan dengan sangat antusias, ia pun minta Beryl untuk mengajari teknik tersebut. Pada malam harinya mereka pun berpesta atas ditunjuknya Beryl sebagai guru elit. Dan yang menyiapkan pesta ini ialah Handbliss sebagai ucapan maaf atas kelancangannya tadi. Beryl pun tak mempermasalahkannya dan menganggap jika sikapnya sangat wajar karena orang tua seperti dirinya tiba-tiba muncul. Setelah itu nampak Lucia yang sedang mabuk mengatakan jika gurunya sangatlah kuat. Handbliss pun membenarkannya dan ia terkesan dengan keterampilan berpedang SAMC. Apalagi dia mampu mengatasi serangan pamungkasnya tadi. Beryl lalu menjelaskan jika ia hanya menyamakan putarannya dengan putaran Handbliss dan jika serangan Handbliss lebih fleksibel maka ia juga tak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu Handbliss pun nampak senang dan ia tak sabar ingin dilatih oleh SAMC. Di sisi lain nampaknya Beryl mengatakan kepada Rendrid jika anaknya ditakdirkan untuk hal yang lebih baik dari desa ini. Rendrid juga memberitahukan jika ia pernah ke berbagai negeri sebagai pengelana, namun ia belum pernah bertemu dengan orang yang melebihi Beryl. ベリルよ、俺はずっと待ってたんだぜ。あとはお前次第だ。 Setelah itu nampak Beryl sedang melihat para ordo kesatria latihan. Namun sesaat kemudian ia pun menghampiri mereka dan berkata jika ada baiknya kalau mereka berlatih menjaga jarak. Contohnya jika lawan fokus mengamati pedang, maka dia tak akan menyadari perubahan jarak yang telah ia lakukan. Meski hal ini cukup sepele, tapi setengah langkah bisa menentukan keadaan. Setelah memberitahukan hal ini nampak mereka malah terpaku yang membuat Beryl berpikir yang tidak. Setelah sesi latihan selesai nampak Handbliss berterima kasih kepada SAMC. Melihat hal ini Beryl pun merasa jika alasan mereka bersedia mendengarkan sarannya mungkin karena duel pertamanya melawan Handbliss. Tak lama kemudian nampak Kuruni datang dan ia akan mengajak sang guru untuk berkeliling kota. Karena Beryl cuma mengetahui daerah sini, jadi ia pun menyanggupi permintaan Kuruni. Namun sebelum pergi Kuruni akan berganti baju terlebih dahulu. Di sisi lain nampak Lucia sedang menemui pejabat kerajaan. Mereka pun menanyakan apakah guru yang didatangkan Alucia sesuai dengan harapannya. Alucia pun dengan tegas menjawab jika dia melampaui harapan. Setelah pergi dari sana Lucia pun memikirkan jika ingin menguasai ilmu pedang maka ia seharusnya tak menjadi komandan karena itu hanya membuang banyak waktu. Namun meski begitu ia tak bisa membiarkan sang guru untuk tinggal di tempat lamanya. Scene kemudian berpindah di saat Lucia pertama kali bertemu Beryl. Awalnya Lucia nampak malu-malu, namun saat melihat Beryl sangat baik ia pun nampak senang dibuatnya. Setelah itu mereka pun memulai latihan. Lucia pun menceritakan jika Beryl menjelaskan teknik dengan sangat baik. Dia melatih mereka untuk bergerak dengan efisien dan ia tak pernah mengalami hal seperti itu karena semua ini terasa baru baginya. Pada 1,5 tahun pertama mereka fokus pada dua hal ini dan latihan pergerakan dasar. Namun meski begitu ia tak pernah bosan. Ia pun pada akhirnya merasakan tubuhnya semakin kuat dan pedangnya pun makin lama makin nyaman digenggamnya. Dan bagian terbaiknya sang guru selalu memujinya bahkan untuk hal kecil. Dan hal itu membuatnya merasa sangat senang. Setelah itu nampak Beryl mengajak Lucia untuk saling serang. Namun saat akan melakukannya Lucia pun terkejut karena tak ada celah untuk menyerang sang guru. Dan ia pun bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Dan sesaat kemudian Beryl pun berkata jika naluri Lucia sangat bagus karena dia bergerak pada saat yang tepat dan tak menyerang secara asal-asalan. Pada saat itu awalnya Lucia mengira jika semua pengajar ilmu pedang dapat mengajar seperti Beryl, namun nyatanya berbeda. Setelah itu nampak mereka akan latih tanding dengan murid dari dojo lain. Di pertandingan pertama nampak Rendrid menang mudah dan selanjutnya giliran Lucia. Namun saat akan bertanding Lucia nampak heran karena sekujur tubuh lawannya mudah diserang. Dan sesaat kemudian
Hasilnya mereka semua menang mudah. Setelah pulang dari sana, Beryl pun memberitahukan jika melawan gaya berpedang lain adalah pengalaman berharga. Alucia lalu menanyakan apakah dojo milik sang guru merupakan dojo yang tangguh. Mendengar Beryl membantah hal ini, Alucia pun tak percaya karena mereka semua telah menang. Apalagi Saimsi menang melawan guru mereka. Lagi-lagi Beryl merendah dan berkata jika gaya berpedang mereka kebetulan saling selaras dan sulit menentukan mana yang lebih kuat. Oleh karena itu ia pun meminta Alucia untuk fokus pada apa yang didapat, bukan menang atau kalah. Setelah mengiyakannya, nampak Alucia kelupaan sesuatu. Oleh karena itu ia akan kembali untuk mengambilnya. Setelah sampai, nampak sekumpulan murid yang tadi memberikan benda yang sedang dicari Alucia. Namun saat akan mengambilnya, mereka malah melemparkannya ke belakang. Dan ternyata mereka akan balas dendam karena sebelumnya kalah duel. Mereka tak terima karena kalah dengan orang kampung. Melihat Alucia menolak untuk duel kembali, pria Song di sana pun tak mempermasalahkannya karena ia akan mematahkan tulang Alucia. Beruntung sesaat kemudian Beryl datang dan menyelamatkan muridnya itu. Melihat kedatangan Beryl, mereka pun nampak kesal dan meminta Pak Tua itu untuk mundur. Namun sesaat kemudian merasa kesal dengan hal ini, pria Song itu pun kembali menyerang. Namun secara tiba-tiba guru mereka datang dan menghentikan kekacauan ini. Melihat si murid Songnya tak terima, sang guru pun marah dan berkata jika mereka tak akan pernah bisa menandinginya. Dia juga berkata jika murid-murid Beryl lebih baik dari mereka. Meski Beryl tak mempermasalahkan hal ini, namun guru tersebut tetap meminta maaf dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan muridnya. Setelah pulang dari sana, Beryl pun berkata jika firasatnya tadi sangat buruk, makanya ia datang menyusul Alucia. Meski dirinya terluka, namun lukanya tak terlalu parah. Mendengar Alucia merasa bersalah dengan kejadian ini, Beryl pun menegaskan jika muridnya tak bersalah karena seharusnya ia menemaninya sejak awal. Ia juga minta maaf karena telah sembrono yang membuat Alucia dalam posisi menakutkan. Namun meski begitu ia merasa senang karena Alucia tak terluka. Melihat Alucia menangis, Beryl yang salah paham pun kembali minta maaf dan akan membelikannya makanan. Dan ternyata Alucia menangis bukan karena takut ataupun sedih, melainkan karena hatinya dipenuhi emosi yang membuat air matanya tak terbendung. Singkat waktu, nampak mereka kembali melakukan latih tanding. Dan sesaat kemudian karena Alucia sudah cukup kuat, jadi tak ada lagi yang bisa Beryl ajarkan kepadanya. Dan ia berharap Alucia mengerti dengan hal itu. Mendengar hal ini, Alucia pun berpikir jika gurunya sangat rendah hati dan ia belum sebanding dengan sang guru. Dan karena ini merupakan keputusan Beryl, jadi Alucia hanya bisa menerimanya. Meski Alucia tak ingin pergi, namun ia tak mau menyusahkan sang guru. Dan setelah pergi, ia ingin membuktikan kehebatan sang guru yang tiada duanya. Saat dirinya ikut ujian masuk Ordo, perasaan samar yang selalu ada itu menjadi suatu kepastian. Tak hanya mengalahkan para kandidat lain, bahkan Alucia mampu mengalahkan pengujinya. Dan mereka sama sekali tak sebanding dengan kecepatan sang guru. Ia kemudian masuk Ordo dengan nilai top dan keyakinan itu menguat. Ia pun yakin jika gurunya memiliki ketajaman visual dan kecepatan reaksi luar biasa. Tujuannya sudah ia tentukan dan ia tak bisa membiarkan sang guru. Setelah Alucia naik pangkat menjadi komandan dan terus berprestasi, pada akhirnya ia memiliki kuasa untuk mencari seorang guru bagi Ordo Kerajaan. Dan tentu saja guru yang dipilih ialah Beryl. Alucia nampak kagum karena keahlian sang guru kini lebih tajam dari yang ia ingat sebelumnya. Dan gurunya pantas mendapatkan panggung yang besar. Setelah itu nampak Alucia masuk ke arena latihan dan menanyakan apakah sang guru telah pulang. Dan saat mendengar jika Kuroni mengajak Saimsi berkeliling ibu kota berdua, jelas saja membuat Alucia merasa cemburu karena ia juga mau mengajak Saimsi. Di lain sisi nampak mereka berdua sedang jalan-jalan di ibu kota. Dan tak lama kemudian muncul seorang wanita menyapa Saimsi. Dan ternyata wanita berambut hitam itu bernama Fizz yang merupakan mantan murid Beryl. Melihat sang guru tak mengingatnya, jelas saja membuat Fizz nampak bersedih. Dan saat melihat pedang perpisahan milik Fizz, pada
Pada akhirnya Beryl pun mengingat jika dia bernama Visel. 正解。でも遅い。私は悲しい。 Beryl tak mengingat Fish karena dia banyak sekali berubah. Kuruni lalu memberitahukan jika Fish sangat keren karena sekarang dia merupakan bintang korps sihir. Mendengar hal ini jelas saja membuat MC nampak terkejut karena sebelumnya ia mengajarkannya ilmu berpedang. Setelah itu Fish kemudian memberitahukan jika ia akan berbelanja aksesoris sihir. Melihat Fish mempraktekkan aksesoris tersebut, Kuruni pun berkata jika amatir pasti bisa menggunakan sihir dengan alat ini. Tapi meski begitu aksesoris ini sangatlah mahal. Namun karena Fish merupakan penyihir sungguhan, jadi ia bisa memakai sihir tanpa alat tersebut. Melihat Fish menjadi penyihir, Beryl pun merasa jika menjadi penyihir sangatlah sulit. Dan meski sang MC bersedih karena dia berhenti berpedang, namun ia merasa sangat bangga. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang menjamret tas milik seorang lansia. Melihat hal ini, Fish pun akan menanganinya seorang diri, dan sang guru tak perlu turun tangan. Dan sesaat kemudian pada akhirnya pria itu pun berhasil ditangkap. Melihat si Fish barusan, Beryl pun langsung memujinya. Fish lalu menjelaskan jika pedang ini berisi sihir dan bisa dipakai. Ia menerapkan semua didikan sang guru dalam ilmu berpedangnya saat ini. Melihat ilmu berpedangnya diterapkan seperti itu, jelas saja membuat Beryl merasa kagum. Keesokan harinya nampak Beryl bangun pagi-pagi sekali. Setelah itu ia pun jalan-jalan di luar dan berencana mengingat jalan-jalan di tempat ini. Dan saat di perjalanan ia dipanggil oleh seseorang, namun sang MC tak mendengar panggilan tersebut. Dan sesaat kemudian 無視するでないわ。何お嬢ちゃん迷子 誰がお嬢ちゃん。 dan ternyata wanita kecil itu mengenal Beryl dan dia bernama Lucy Diamond. Tak hanya itu, wanita itu juga mengungkapkan jika dirinya ialah komandan korps sihir kerajaan Liberis. Karena tubuhnya seperti gadis kecil, Beryl pun tak percaya dan menganggap jika dia sedang bermain korps sihir. Sang MC juga menanyakan di mana rumah adik Lucy tersebut. Mendengar hal itu, Lucy pun kesal dan langsung mengeluarkan sihir apinya. Pada akhirnya Beryl pun percaya jika dia adalah anggota korps sihir. Setelah berhasil meyakinkan Beryl, Lucy pun akan menemaninya jalan-jalan. Dan ternyata Lucy mengetahui tentang Beryl karena Fish dengan sangat antusias telah memberitahukan hal ini kepadanya. Lucy juga mengatakan jika sihir pedang Fish sangat luar biasa. Tak hanya berbakat di ilmu sihir, tapi keahlian pedangnya juga sangat hebat. Dan hal ini membuat Lucy merasa jika gurunya sangat mahir. Mendengar hal ini, Beryl lagi-lagi merendah dan berkata jika ia cuma mengajarkan dasar-dasarnya. Tak lama kemudian mereka nampak berhenti di tempat seperti arena. Lucy pun memberitahukan jika ia sangat suka sihir dan hari-harinya ia gunakan untuk belajar dan mengasah keahliannya dalam ilmu sihir. Karena Lucy ingin melihat perkembangannya, jadi ia pun ingin mencoba ilmu sihirnya. Dan pendekar pedang seperti Beryl pasti berpikir hal demikian. Setelah Beryl mengiyakannya, hal ini pun terjadi. 試してみたいのよ。強者を相手にの。 Melihat Lucy tak bercanda dengan hal ini, Beryl pun mulai serius menghadapi Lucy.